Kamis, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah nih bersama Ayah. Ayah sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita sasar susur teman-teman ke daerah Cibubur, kediaman Bapak Slamet Subianto. Karena sudah lama sekali ya, sudah lama sekali tidak berkunjung ke rumah beliau gitu. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berkunjung ke kediaman beliau. Dosa besar umat di akhir zaman, lalai ngaji, lalai silaturahmi. Ini kita silaturahmi ke jenderal. Kita ini keluarga besar pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, keluarga besar TNI dan Polri. Menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi, menjaga hubungan kekeluargaan itu disurahkan di dalam berbangsa, bernegara, juga beragama. Apalagi kita punya suatu gagasan, kita perlu urun rembuk para tokoh agamawan, bangsawan, negarawan, apalagi urusan duniawi, urusan berkooperasi. Ini kita karena keluarga besar ABRI patuh pada pimpinan Panglima TNI, Presiden. Nah, kita ini minta sumbang saran pendapat daripada beliau-beliau. Jadi memang perjuangan itu tidak mudah ya, karena ditempa yaitu banyak hal yang memang kembali dengan persoalan like and dislike gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin di momentum hari ini kita berkunjung ke salah satu tokoh yang mana mudah-mudahan beliau bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan kita bersama. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Ayah yang selalu mendampingi kita semua. Mudah-mudahan Ayah diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay tune terus teman-teman di Ayah Syarif Official. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Ya, teman-teman, welcome back to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah. Jadi di momentum hari ini sambil kita menyusuri nih sasar susur menuju kediaman Bapak Slamet Subianto, bagian daripada tokoh nasional beliau, Kepala Staf Angkatan Laut 2005 beliau ini. Nah kebetulan dalam hal kita berjalan, kita kayaknya perlu lihat kondisi yang pada saat ini memang katanya akan menjelang ke krisis pangan. Nah artinya kan memang anak bangsa harus memperkuat ekonominya ya, kan gitu. Mungkin Ayah punya pandangan terkait apa sih yang perlu kita lakukan di saat kondisi ekonomi kita akan mengalami krisis bahkan resesi. Penjajahan itu dari luar, dari dalam negeri. Penjajahan yang paling bahaya ya penjajahan ekonomi. Walaupun kita tahu dalam berbangsa bernegara ada komunisme, leninisme, marxisme, liberalisme, kapitalisme. Sekarang ini era kapitalisme. Jadi untuk mengantisipasi ekonomi anak bangsa yang dapat melawan gerakan-gerakan yang bakal merugikan kita semua adalah koperasi. Oleh sebab itu kita ini sebagai anak bangsa bergabung dalam satu wadah Kopban, Koperasi Bio Abadi Nusantara. Itu udah sangat baik dan harus bersama-sama. Ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Kita perbesar koperasi. Karena soko guru ekonomi adalah koperasi. Jepang itu bisa maju karena berkoperasi. Bambu dibikin tepung bambu dikonsumsi. Kalau orang kita kan makannya tepung terigu, tepung sagu kan. Nah, kenapa bambu tidak dibudidayakan menjadi tepung buat cadangan pangan? Jadi kalau nggak ada beras ya makan bambu, yakni rebung bambu, ya tepung bambu. Orang Sumatera sana horas habis beras makan gabah kan gitu. Gabah aja dimakan. Nah, kan lebih besar pohon bambu dari pohon padi gitu. Nah, Betul. Ternyata simpel ya, pohon bambu yang dibilang orang liar gitu. Kan kalau untuk kebutuhan pangan rasanya tidak memungkinkan. Itu malah digunakan ya. iya. Sebagai ketahanan pangan juga di sana ternyata gitu. Itu unik ya ternyata ya. Kita merdeka dengan bambu runcing. Bambu bisa jadi jarok, jadi pagar. Bambu bisa jadi pangan. Jadi
bambu itu lebih sakti daripada besi. Kalau besi bisa karatan, bambu tidak karatan. Besi butuh pabrik yang besar, modal yang besar. Bambu nggak cuma modal tanah, numbuk sendiri. Nah inilah kenapa kita kembali tidak kepada alam semesta, yakni cintai alam, yakni pelihara alam, belajar tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi ternyata Allah menciptakan seluruh isinya pasti ada manfaatnya ya. Nah, ini pengetahuan yang baru ya, bahwa sejauh ini kan ketahanan pangan hanya ada beberapa item, beras, jagung, sorghum gitu kan. Bahkan baru kita tanam umbi talas beneng gitu ya sebagai pengganti daripada itu ketahanan pangan. Ternyata ada hal lain dan sudah dibudidayakan begitu di Jepang yang namanya tepung bambu. Nah, bambu ternyata di Indonesia kan jauh lebih banyak daripada di negara-negara asing kan gitu ya. Nah, pantas kalau mereka masih sampai dengan saat ini kepingin menguasai Nusantara. Karena asetnya itu sesuai dari ketahanan pangan yang dimiliki oleh Indonesia ini luar biasa. Tapi yang sangat memprihatinkan di saat kita memiliki itu semua, kita tidak merasa memiliki di rumah sendiri. Nah, itu yang repot ya. Jadi kita merasa pernah dijajah Jepang. Tapi penjajahan itu ada dua sisi. Satu sisi positif, satu sisi negatif. Ya kalau nggak dijajah Jepang kita nggak jadi pinter. Nah itu ya. Kalau nggak dijajah Jepang nggak ada peta, tentara peta nggak ada, itu karyanya Jepang. Hai-ho kan gitu ya. Jadi ada sisi positif negatif. Nah yang negatif dikantongin, jangan dibuang. Yang positif dikerjakan. Jepang itu saudara tua kita katanya kan. Nah kita belajarlah dari Jepang itu, ambil ilmunya. Kenapa negaranya kecil bisa ingin berkembang, ingin menguasai Asia Timur Raya. Nah, jangan cuma bisa, hai genshitsu arigato. Nah, jangan bisa begitu aja. Konnichiwa. Ternyata dengan spirit pastinya, dengan spirit yang kuat, motivasi mereka antar anak bangsanya begitu. Saking kompaknya mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan banyak orang di negaranya, gitu ya. Iya, maka itu harus punya semangat lah. Kalau orang Jawa bilang tiji tibeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Kalau Jepang apa? Punya pasukan Jibakutai, pasukan berani mati. Dokoriju Jonbi Josakai. Gitu. Siap ya. Jaga persatuan kesatuan keluarga, beragama, berbangsa, bernegara. Jadi keluarga itu kecil tapi perlu dibina. Jadi kalau membentuk keluarga itu bukan setelah di dunia, masih di dalam perut udah dibina. Masih dalam perut didengerin, kalau dia orang muslim dengerin ayat-ayat Quran dikumandangkan, ibu bapaknya ngaji. Nah, bagaimana anaknya soleh-soleha, istri lagi hamil, bapaknya main domino, main ceki. Nah, gedenya anaknya jadi penjudi. Jadi dimulai sejak dalam kandungan pendidikan anak. Iya. Jadi yang bisa memperkuat itu ya dimulai dari diri sendiri. Kemudian keluarga yang mendukung, lingkungan ya. Karena keluarga itu pendidikan, ada pendidikan di dalam keluarga, ada pendidikan di lingkungan, ada pendidikan di sekolah. Jadi tiga dunia pendidikan ini berpengaruh untuk yakni masa depan putra-putra bangsa. Sepakat ya. Karena memang seperti itu dinamika yang terjadi ya. Makanya kebanyakan di luaran sana anak menjadi liar karena kurang pendidikan. Mungkin di masa dalam kandungan gitu ya, sampai kepada mereka beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Nah kayak itu dulu ada moto Trisakti kan. Ada dalam dunia pendidikan ada Tridharma perguruan tinggi. Di agama barangkali ada gelu, tugel yang lain muncul sing telu kan gitu, gelu. Jadi semua itu tiga. Ada langit, ada bumi, ada di antara langit dan bumi. Ada laki, ada perempuan, ada banci. Yang banci bukan orang, Le. Di dalam kehidupan itu orang berilmu tinggi kalah dengan orang yang berakhlak yang mulia. Orang berakhlak mulia kalah dengan orang yang taat dan patuh. Jadi ketaatan dan kepatuhan itu sangat luar biasa. Bahasa agama Islamnya itu sami'na wa ta'na. Nah, taat dan patuh. jadi hidup kita ini berarti bila mana dapat berguna buat orang lain.
yakni kemaslahatan umat lebih utama daripada kepentingan diri pribadi atau kelompok atau golongan. Gitu. Betul. Terima kasih banyak loh ya. Ini sambil kita menyusuri perjalanan menuju Cibubur, ya, alhamdulillah sudah ada beberapa ujangan dari orang tua bahwa kita perkuat moralitas kita sehingga apa yang kita lakukan tetap pada koridor yang ada dalam hal apapun pastinya, dalam hal kita berkarya, dalam hal kita berekonomi pastinya gitu, karena memang kedua ini harus balance. Kalau orang tua kita sering sampaikan berdoa tanpa berusaha itu melamun. Berusaha tanpa berdoa itu sombong. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan bagian orang yang sombong. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ayah. Mungkin nanti kita lanjut untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Stay tune terus di Ayah Syarif Official.